Hai, kembali lagi bersama kita di sini di TikTok. Obrolan menarik dan juga inovatif. Luar biasa sekali pada malam hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sungguh wow sekali. Tani. Terus semuanya pada pada bersinar iya, ya, bersinar banget. Dan nanti kita akan bahas juga ada salah satu yang mau ke nasional nih. Siapa tuh? Penasaran kan semuanya. Nah, sebelum kita spill lebih jauh, kita kasih clue aja dikit-dikit dulu ya. Iya betul, daripada nanti para pemirsa di rumah mati penasaran kan. Intinya mereka ini baru saja dinobatkan, makanya secerah ini, segorgeous ini. Iya luar betul, biasa, ya. dan sebersinar ini. Betul sekali. Namun sebelum kita tahu mereka lebih jauh siapa mereka, kita ada lagu dulu. Dan teman-teman di rumah jangan kemana-mana, ada di dia lagunya buat kalian semua. Check it out. Oke, kembali lagi nih. Kalau tadi kita sudah spill, kasih clue dikit-dikit. Nah, saatnya kita kasih yang banyaknya. Iya, saatnya kita mengulik lebih dalam lagi gitu ya. Betul sekali. Sebelumnya mau nanya nih, apa kabar hari ini? Kok nanya aku sih, harusnya kan tanya para ininya. Sepertinya hari ini agak tergesa-gesa ya. Iya, maklum lah ya, orang sibuk yang sibuk menyibukkan diri ya guys ya. Betul. Boleh nih, kita tanya siapa dulu nih? Ladies first dulu ya. Iya, perkenalan dulu guys sih. Perkenalan dulu ya, silahkan. Ya, halo semuanya, perkenalkan nama saya Listiani Agustin. Saya berumur 17 tahun dan saya berasal dari kota Palangkaraya. Luar biasa. Lanjut, ayo. First dulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jayadi. Saya berasal dari Kabupaten Barito Selatan, tapi sekarang saya domisilinya di Kota Palangkaraya. Di sini saya sebagai first runner up Mister Kultural Kalimantan Tengah 2023. Wow. Lanjut paling undasnya. Iya sih, suhunya gitu ya. Kenalkan semuanya, nama saya Evan Setiadi. Saya berasal dari Kota Palangkaraya dan saya sebagai Mister Cultural Kalimantan Tengah. Wow. Sang winner ya. Sang winner ya. Tadi yang aku bilang bentar lagi mau berangkat. Iya, yang akan membawa nama Kalimantan Tengah. Jadi anggapannya itu nama Kalimantan Tengah tuh ada di tangannya sang winner gitu. Di sininya juga gitu. Iya, di sininya gitu juga. Iya. Aman sekali. Tapi by the way, yang di ujung itu pemirsa juga salah satu juga bagian dari mereka kami. juga. Dan Tapi kemarin kan udah nih sama itu kan udah kan. Dan yang hari ini undasnya ya. Iya betul. Dan nanti aku juga bakal ajak buat pemirsa di rumah bagaimana caranya kita sama-sama mendukung Evan di nasional nanti. Mungkin di penghujung acara kami bakal kasih tahu caranya gimana biar kita Kalimantan Tengah bisa mendukung Evan untuk masuk ke dalam top 10 Amin. besar. Luar biasa sekali ya. Aku mau nanya dulu nih, kesibukannya sehari-hari apa nih? Boleh listi dulu? Untuk saya. Oke, untuk kesibukan sehari-hari karena saya masih siswa, saya bersekolah di SMK Negeri 3 Palangkaraya dan ya seharinya sekolah. Sekolah ya. Iya. Luar biasa 17 tahun sudah 17 tahun ya ampun. Udah banget, masih gemes. 17 tahun. Luar Luar biasa sekali ya. Aku 17 tahun ngapain ya? Oke, sekolah ya, pelajar. Iya. Selanjutnya next mungkin Jayadi. Kalau kesibukan sehari-hari mungkin agak sibuk banget ya. Oh, sibuk banget. Emang boleh sesibuk itu? Iya kan boleh sebut Sebenarnya itu. saya sebagai supervisor di 3 cabang KP yang ada di Kota Palangkaraya. Wow. Dan juga saya sebagai presenter di salah satu stasiun televisi yang ada di Kota Palangkaraya. Dan juga tentunya saya masih aktif di dalam dunia modeling. Dan juga saya sedang memegang lisensi nggak sih namanya? Iya, betul. Manajemen modeling. Tapi tentunya tidak saya sendiri, saya dibantu sama 2 orang teman saya. Yang pertama itu Kenezi dan yang kedua adalah
Alvin. Oh, jadi Alvin ini termasuk orang paling sibuk. Waduh. Iya. Ya dengar gak sih dia bilang salah satu presenter hati-hati nih ke Gepak ya. Oke, boleh selanjutnya. Ya nih, aku pengen banget denger kesibukannya Winner nih apa Bukan sih? aku ya, aduh. Untuk waktu dekat ini atau Iya. gimana Kak? Untuk waktu dekat inilah pastinya. Kalau dalam waktu dekat ini kebetulan saya melakukan photoshoot dan juga persiapan materi untuk nasional nantinya dan juga pastinya persiapan untuk bakat itu penting sih. Oke. Oke. Aku ada penasaran nih. Tadi kan Evan bilang kalau dia lagi sibuk photoshoot, terus Yes. juga sibuk mempersiapkan Persiapkan materi bakat. sama unjuk bakat. Itu apa enggak riweh gitu ya badannya? Kan 3 nih. Apalagi kapan berangkat nasional? Tanggal 23 udah harus di sana, 24 udah mulai karantina. Mepet banget nggak sih? Mepet Iya, banget, betul. luar biasa sekali ya. Harus Iya. benar-benar stamina, fisik memang harus kuat. Selain itu, wawasan juga harus full Luas. banget, dipus banget. Iya, dipus banget. Jadi Iya, kalau betul. materinya tuh seputaran tentang apa nih? Kalau boleh tahu. Untuk sejauh ini masih tentang Kalimantan Tengah karena kita nanti kan di Mhm. sana harus ada advokasi memperkenalkan apa itu Kalimantan Tengah dan juga nanti yang dibawa ke sana adalah benang bintik. Nanti Miss Like bakal memberitahu kami apa benang bintiknya dan filosofi yang akan kami bawa ke depannya. Sehingga yang paling penting sekarang itu ini sih, advokasi tentang benang bintik itu, terus pengetahuan dasar apa itu sih kultural yang ada di Kalimantan Tengah ini dan juga nantinya di Indonesia. Dan juga pastinya undang-undang tentang cultural itu. Oke, undang-undang ya. Undang-undang ini kayak flashback sama si intelijensi. Aduh. Apa nih sebutin dong? Tadi kan kalau ngebahas masalah advokasi, Kak Alvin penasaran nggak sih sama advokasi mereka? Banget lah. Pasti advokasinya Yes. tuh di luar dulu gitu ya. Iya, Pasti betul. juga Pasti pada hebat-hebat semua Iya, ya, makanya kan Jess. bisa sampai jadi winner, Ya, terus juga betul first sekali. winner. Kalau kemarin kan kita sudah beberapa peserta kategori yang dapat kayak best costume, terus kayak jadi intelijensi sama si second runner up kemarin kita udah tahu nih advokasinya apa aja. Iya, betul. Penasaran juga dong. Iya, aku juga penasaran walaupun Apa sih udah advokasi yang kalian bawa ketika kalian berkompetisi di MMCI 2023 kemarin? dari siapa nih? Dulu nih. Wah, Ayo. ladies first. Oh, ladies first. Terus ya. Untuk advokasi saya kain benang bintik ya, karena saya merasa kain benang bintik ini sangat-sangat menjadi salah satu daya tarik ya bagi orang di luar sana. Terlebih juga kemarin kan sempat tuh yang ke Cina. Nah, Oh iya. itu saya melihat warga China itu sangat tertarik dengan kain benang bintik dari Kalimantan Tengah, dan itu membuat saya membawa advokasi tentang kain benang bintik. Wah, biasa. keren ya sampai ke China. Sampai ke China dia. Iya. Saya juga tahu. Saya tahu dan saya sempat enak banget nih ke China. Iya, gratis. Gratis kan pasti? Lagi. Iya, gratis. Iya, gratis. Ya. Oke, luar biasa sekali. Nah, jadi teman-teman semua, untuk teman-teman yang di rumah jangan beranggapan bahwa kalau udah pakai batik kain benang bintik itu hanya untuk orang tua aja. Enggak Iya, kok. betul. Sebenarnya benang bintik itu bisa kita kombinasikan mix and match sama kekinian gitu, gaya kita yang kekinian. Kalau untuk remaja masih bisa. Contohnya yang kayak teman-teman ini pakai nih. Nah, ini kan kayak si punya Epan. Itu kan modifikasi tuh bisa Iya. dipakai untuk fashion show, Iya, pertunjukan, kayak punya Listi, Jenny juga. Terus si Jenny ini ada opak nyamuknya lagi. Iya, Luar biasa. Ini Kalimantan Tengah banget nih. Iya, Iya. Betul sekali. Nah, kemarin kan sempat ke Cina tuh Listi. Jadi luar biasa ya antusias orang-orang di sana. Terus di China kemarin mereka ada nggak sih kayak nanya seputar Kalimantan Tengah itu apa? Terus kayak ada nggak sih nanya filosofi benang bintik itu apa? Kayak gitu. Tentunya banyak sekali ya, mereka penasaran dengan pariwisata di Kalimantan Tengah itu apa-apa aja sih, terus budayanya itu apa aja. Kemarin juga sempat menanyakan filosofi tentang baju yang kami pakai, dan kami ya memberitahu Iya. menjelaskan filosofi baju yang kami pakai itu apa-apa aja gitu. Oke, luar biasa. Kalau boleh tahu nih, Kalimantan Tengah kan Kalimantan Tengah ini menyeluruh ya, banyak ya. Terus mereka nanya salah satu pariwisata nih yang terkenal di Kalimantan Tengah, jawabannya apa kemarin? Iya. Kemarin itu air hitam Karimbang Kira. Pas luar biasa itu. Iya. Air hitam Karimbang Kira ini cuma terdapat 2 di dunia. Iya, betul. Di Brasil sama Sama di di Kalimantan. Iya. Luar biasa. Hebat ya teman kita sudah sampai ke China. Semoga kita nular. Iya, Sampai semoga ke nular. China. Amin.
Ayo dong dinas pariwisata. Kamu Sekali lagi dong. Oke, ini kan advokasinya si Listi ya. Listi. Aku pengen denger advokasinya dari siapa nih, ayo. Siapa nih? Ayo ya. Kak Jayadi ya, karena dia beda. Oh. Ayo Kak Jayadi. Oke. Advokasi yang saya bawa di sana sama kayak Listi itu tentang batik benang bintik. Tapi di sini saya juga lebih mengangkat ke manajemen yang sedang kami jalani. Karena kan batik benang bintik ini seperti kata Listi tadi itu unik sekali, berbagai macam motifnya dengan filosofi yang berbeda di dalam motif tersebut. Dan sekarang kita tidak bisa memungkiri banyak anak muda yang mengatakan kalau pakai batik itu kuno. Nah, maka dari situ saya membawa batik benang bintik melalui tabela bertalenta untuk mendesain batik benang bintik menjadi model kekinian dengan desain yang semodern mungkin. Dan kemudian kita bawa nih di panggung catwalk, di modeling. Jadi kan banyak orang melihat, wih keren nih batiknya, pengen juga coba. Secara nggak langsung kan kita tuh udah memajukan dan mempromosikan batik benang bintik seperti itu. Betul. Dan selain itu juga untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah ya. Iya, Tinggal jalan dapat duit kan Kak? Iya, tinggal jalan. Selain runway-nya dapat duit, terus karya yang kita buat Bisa disewa bisa orang. disewa Betul. orang. Betul sekali. Oke, selanjutnya next. Iya, dari winner nih. Winner. Kemarin dia ini loh advokasinya pakai bahasa Inggris. Saya- Ini saya sudah lupa nih apa yang saya ngomongin. Keren banget tahu cuman dia aja satu-satunya dari awal sampai akhir pakai bahasa Konsisten Inggris. ya, Iya. bahasa Inggris. Oke, silakan Epang. Aku juga sama kayak mereka berdua, kita janjian ya? Oh. Janjian deh kayaknya ya. Iya deh ya. Kebetulan juga kami itu kan sama ya, sesuai dengan kata Kak Jayadi juga dalam dunia modeling itu penting benang bintik ini kayak ditambah. Seperti ini kan modelingnya kan tidak pure baju kita ya, ini pasti dipadukan dengan gaya barat ataupun juga Korea. Jadi secara saya untuk mempromosikan benang bintik itu saya lebih ke ini sih, ke sekolah-sekolah sih. Lebih ke anak mudanya, karena anak muda sekarang tuh nggak mau nyari tahu sendiri. Kita harus memberitahu mereka. Mereka tuh kayak nggak mau kayak search dulu, capek mereka mikirnya kan kayak gitu kan. Jadi yang paling penting kalau saya sih ini ke sekolah-sekolah untuk memberitahu, nunjukin ini loh benang bintik bisa dijadikan fashion, bisa dijadikan filosofi, bisa dijadikan macam-macam gitu. Oke. Luar biasa. Iya. Semuanya tentang benang bintik. Iya, benang ya. Luar bintik. biasa sekali karena memang sekeren itu. Ya karena memang setahu saya ya dari UNESCO atau dari mana gitu, pokoknya dari situlah bahwa benang bintik ini juga menjadi salah satu suatu cultural yang diakui oleh dunia. Betul, betul Batik. sekali. Nah, jadi kita sebagai masyarakat Kalimantan Tengah khususnya para penerus generasi bangsa, anak muda harus bangga dong. Iya betul. Benar nggak sih teman-teman? Betul, bangga dong. Harus bangga kita terhadap apa yang kita punya. Istilahnya kan benang bintik. Nah, benang bintik itu bisa kok di mix and match. Kita Iya. padupadankan, kita kreasikan. Iya betul, bahkan bisa dibikin secasual mungkin yang Yes, yang betul. bahkan bisa juga loh dibikin casual terus bisa dibawa nongki gitu. Iya, Betul. bisa. Iya, betul. Bisa dibikin outer, bisa. Iya, betul. Iya, dibikin jaket, bomber. Nah, itu bisa. Ya, jadi jangan malu terhadap budaya pariwisata maupun kain khas dari daerah kita. Betul. Karena kebanyakan kalau anak muda sekarang K-pop lah. Iya. Lagu barat lah. Lagu barat lah. Iya. Terus makanan aku nyindir terus nih, jamput lah. Ya ampun. Iya, karena selain budaya, pariwisata, kuliner daerahnya juga Juga luar biasa banyak kaya banget. loh. Iya. Bahkan kemarin kita sempat ini ya Kak, apa sih yang kemarin? Oh, Kenta. Iya, Bang Kenta. Nah, itu ya aku Itu bilang enak kemarin banget. dari Itu kota banget sih. itu ya. Iya. Iya, iya, ya aku tuh selalu ngomong kemarin jadi terus kan. Aku bilang dari beras ketan maksudnya. Iya, masa kita kemarin makan rotan kan? Tapi kan nggak mungkin ya gitu. Yes, nah for information juga guys bahwa Kenta ini masuk ke dalam rekor muri sebabnya pada Festival Isen Bulan di tahun 2022 dengan pencatatan dengan jumlah pengetak terbanyak, orang yang membuat kenta terbanyak. Kita harus bangga dong. Bangga dong. Bangga banget. Dan itu juga first time. Kalian first time gak sih kemarin makan Iya kenta? betul Kak, kami first Kalau time aku semua. sudah sering. Oh, sudah sering. Iya. Dan tau gak siapa kata Evan? Dia kira makanan dari Cina. Iya, kira makanan kan namanya Kenta. Jadi waktu itu kita ada tes tertulis. Iya. Aku tuh bingung nih jawabnya.
kok ada Kenta, aku mikirnya itu dari Cina mana gitu kan. Iya, enggak, itu dari Kalimantan Tengah ya. Yang dari Cina itu kue putu. Iya. Luar biasa sekali ya. Nah, kalau ngobrol tentang karantina kemarin, Mhm. menurut kalian ada nggak sih satu momen yang membekas dan berkesan banget buat kalian? Iya, winner nih dari tadi Ya, Ladies First terus. Oh, tiba-tiba ke saya nih. Tadi apa tadi Kak? Yang paling berkesan selama karantina menurut kalian? Paling berkesan pas momen pembagian ini sih. Tongkat pemandunya pasti kan Oh iya, tongkat diharap-harap pemandu. banget Hmm. kan, kayak megang, aduh yakin gak ya, pasti kan orang mikir kayak bisa nggak nih, apalagi kan bawa Kalimantan Tengah nanti ke nasional. Tongkat itu pasti ini sih sakral banget, dan juga gelar ini sakral. Oke. Itu sih yang paling berharga bagi saya. Iya, tongkat itu sakral sih Kak katanya. Cuman aku nggak tahu secara spesifik sesakral apa gitu. Mungkin Evan bisa jelasin dulu. Aku juga kurang tahu, aku belum nanya kelebihannya. Nanti kalau aku misalnya asal ceplos kan bahaya. Iya, juga. betul. Oke, intinya sakral loh ya. Itu tongkatnya sakral. Oke, dari Isti. Nah, kalau saya pas karantina ya, Iya. itu yang sangat berkesan ya berkumpul dengan teman-teman karena bisa kayak cerita-cerita banyak. Apalagi pas di saat yang wawancara di situ, sedangkan pada gugup semua nih kan, Iya. pada cerita, aduh gimana aku wawancara nanti, apa yang ditanyakan. Nah itu tuh seru banget tuh, itu yang sangat berkesan menurut saya di situ. Iya, dan aku tuh sempet saling pinjam heels tau gak Iya, sih? saling pinjam luar heels. biasa. betul ya. Saya ini kan ada di persahabatan ya. Iya. Kalau ada bisa double selempang di sini ya. Iya. Iya, karena kemarin kan kita nggak tahu ya interviewnya harus Betul, pakai betul. heels yang tinggi Iya. itu. Jadi kemarin aku cuma pakai sandal, jadi haknya segini, jadi kan kayak kelihatan nggak sopan gitu kan. Betul. Jadi ya otomatis pinjam sama Walaupun kita saya. kayak saingan tapi tetap support satu Iya, sama tetap lain. support. Betul. Dan for information juga kita satu kamar. Iya, satu kamar. Iya. Oke, next. Jadi apa nih yang paling berkesan? Kalau yang paling berkesan itu sebenarnya sih semuanya ya berkesan. Betul. Karena kita di situ dari berbagai daerah, ada yang dari Palangka, dari Bartim, dari Kapuas. Kita meskipun cuma 1 hari karantina, 2 hari sama grand final, kita sudah seperti keluarga. Jadi yang berkesan itu semuanya menurut saya berkesan. Tapi yang paling tidak bisa diingat itu tidak bisa dilupakan. Sorry, yang paling tidak bisa saya lupa itu waktu momen unjuk bakat. Oke. Karena di situ jujur agak ribuh sih pikiranku, karena kan unjuk bakatnya saya sudah belajar ya kan dari rumah jauh-jauh hari, tapi ternyata saya tuh nggak bisa pakai bokor. Wow. Karena di Betul. City Mall nggak kan boleh. pelapornya Soalnya agak ada rendek ini. gitu. Jadi waktu di panggung saya tuh, waduh gimana nih? Maka 3x8 yang hilang. Heeh. Jadi saya geraknya sembarangan, tapi puji Tuhan saya lihat hasil videonya masih nggak terlalu nampak. Jadi Betul. yang paling nggak bisa dilupain bagian itu. Karena apa namanya nggak expect juga Iya, bahwa expect panggungnya juga. akan lebih kecil daripada untuk unjuk bakatnya dia gitu, ukuran ya kapasitas tarian yang dibawa ternyata lebih besar daripada ukuran si panggung mungkin ya. Oke, tapi itulah hebat-hebatnya orang yang udah terjun memang ke dunia Mhm. pageant, dia bisa ngakali. Iya, Bisa, udah iya terbiasa. betul. Oke, berbicara tentang unjuk bakat nih, penasaran juga dong. Iya. Aku, apa sih unjuk bakatnya kemarin yang ditampilkan? Mulai dari Jayadi dulu. Kalau saya unjuk bakatnya tari mandau ya, dan kebetulan itu gerakannya semuanya itu ciptaan dari saya sendiri. Wah. Luar biasa. Oke, Terus kalau Listi, Kalau aku kemarin nyanyi ya itu judulnya Pesona Kalimantan Tengah, dan itu lagu buatan saya sendiri. Iya. Keren banget. Itu proses pembuatannya lama nggak sih kalau bikin lagu sendiri? Kalau kemarin itu kan itu pernah aku bawa unjuk bakat di ADTB kan. Nah itu prosesnya 1 hari aja. Ya Iya. ampun. Jadi cari nadanya aduh susah banget cari nadanya. Tapi puji Tuhan pas tampil yang ADTB lancar semua. Iya. Dan waktu ADTB juga dia menyabet gelar berbakat Kakak. dengan lagu itu ya. Jadi suaranya sudah tidak diragukan lagi. Iya. Kemarin juga aku dengar kok lagunya emang bagus, Bagus gitu. banget sih. Langsung orang kayak dengar, wah ini Iya. sudah seperti lagu diva ya. Luar biasa. Kalau Evan sendiri apa nih? Kemarin? Sama nih kayak Listi nyanyi, tapi aku dari Membangun Tutang Mahagalewu versi Laras Narang. Oke, suara Evan juga nggak kalah. Aduh. Kayaknya Evan sama Listi next bisa ikut ini deh lomba nyanyi gitu. Oh,
yang ada di TV-TV. Iya, yang ada di TV-TV gitu, lomba-lomba. Apa namanya yang biasanya itu? Biar lebih membanggakan Kalimantan. Iya. Jadi kan bisa kan nih sambil nyanyi kan mereka sambil pakai baju benang bintik. Jadi kan saling berkolerasi gitu. Iya. Udah ngomong-ngomong tentang nyanyi nih, nanti aku Jupakannya nasional nyanyi lagi. Wah. Jadi nanti Kalike bakal ngadain latihan sama adiknya Kalike itu hari Minggu. Mereka bakal ngajarin aku gimana sih intonasi yang benar dan juga nanti filosofi nyanyiannya juga. Nanti kemungkinan Hinjalengnya sih, karena Hinjalengnya kan sudah banyak lah orang yang tahu tentang lagu itu. Oke, luar biasa sekali. First time-nya di Jurnal TV, unjuk bakat untuk nasional di Spill nih. Iya. Aduh. First time. Dan first time juga nggak sih kita undang winner, terus Yes. juga first Runner up. iya first runner up, iya. Pasangan saya mana nih hilang. Kebetulan Melisanya lagi di Kapuas, jadi nggak bisa kesini. Ada kesibukan lain. Iya, karena ini kan se-Kalimantan Tengah ya teman-teman. Jadi untuk para finalis Itu pasti udah berjauh-jauhan ya. Iya, Kak, sudah ya. berjauh-jauh Orang-orangnya karena- juga udah terpilih. Gitu. Iya, karena beda ranahnya, misalnya kayak hanya untuk kota, tapi ini udah luas Udah Kalimantan mencakup Tengah. Kalimantan Tengah. Jadi bayangin nih guys, mereka bertiga Iya. se-Kalimantan Tengah bisa Aduh. menduduki winner, Oh my first God. runner up, apa enggak? Ini enggak sih? Oh my God, bukan hanya bertiga loh guys. Betul-betul Siangnya juga. Berempat sebenarnya. Atau nilai kaya yang mungkin tertulisnya salah satu doang kan nggak ada yang tahu kan ini udah intelijensinya apa sih. Ini luar biasa ya, anak muda kayak tema kita, terus kreatif Iya, dan cinta betul. budaya Ah. tentunya. Tapi ini aku mau tanya, mereka berdua ini kan di bawah 20-an ya? Semuanya nih bertiga. Iya, saya di bawah. Jadi Oh, kalau jadi udah lulus. 19 tahun. Nanti ke spill ya akhir-akhir. Aduh. Kalian kan, ini aku tanya untuk mereka yang masih SMA ya. Yes. Kalian ini kan apa namanya kayak itah banget gitu loh. Maksudnya Iya. tuh mencintai banget sama budaya sampai ada yang ngebawain ke nasional, ada yang bawain ke Cina kayak gitu. Kalian memang ingin meneruskan ke dunia seni seperti itu atau ada pikiran lain gitu? Atau ini hanya sebuah explore pengalaman untuk menjalin relasi? Atau cuma kompetisi tok doang setelah ini tidak dilanjutkan lagi atau kayak gimana? Dari Terus siapa? dari listing. Ladies first. Oke. Ya alasan. Ini padahal mau mikir dulu kan. Iya. Tentunya nggak cuma kompetisi ya. Ini juga karena saya sangat cinta dengan budaya, karena dari dulu kan sudah diajarkan kamu harus cinta sama budayamu dimanapun kamu berada. Nah, jadi setelah walaupun sudah menang nih, tetap akan terus ke depannya menambah pengalaman lagi dan juga pengetahuan tentang budaya yang ada di Kalimantan Tengah. Karena jujur saja saya masih belajar tentang budaya dan pariwisata yang ada di Kalimantan Tengah. Begitu. Kalau dari Evan nih, Kalau aku sih impian aku sendiri sih. Karena aku kan dari awal ikut ajang-ajang tuh kan aku berdoa banget semoga aku bisa nasional dan terwujudnya tuh di sini. iya betul. Sih. Karena kan nggak ada usaha yang mengkhianati hasil. Betul. Gigi banget sih. Iya. Saya juga tahu perjuangannya mereka ini, si Evan, si Listi, si Jayadi juga udah beberapa ajang pageant yang diikuti, tapi istilahnya ada orang, ada masanya, dan ada di masa itu akan ada orang. Ada orangnya juga. Iya, betul. Jadi sabar aja, lewati dulu prosesnya. Memang kalau proses itu kita melewati jurang yang terjal, kerikil-kerikil yang tajam, tapi percayalah kita akan tiba di sebuah bukit yang indah Iya. nantinya. Tapi aku juga mau dengar dari Jayadi nih. Kalau dari saya sendiri memang ya pada dasarnya saya memang menyukai budaya dan Mhm. mencintai, karena di sini juga saya merupakan, boleh sebut nggak sih, keturunan dari orang yang memang adat istiadatnya tuh memang tinggi, Kental banget ya. kental Kental banget, banget, ya. dari kakek, dari buyut, dan juga kebetulan mama saya itu mantir adat. Wow. Batas Selatan. Jadi Mhm. memang dari sananya saya sudah menyukai budaya, dan juga saya juga pengen sekali budaya kita itu dikenal. Kenal oleh banyak Karena orang budaya ya. kita tuh unik Betul. nggak sih? Betul Dan banget. beragam banget. Mhm. Tapi lambat laun kan sekarang udah mulai redup nih. Maka dari itu aku tuh pengen mengangkat lagi Mhm. budaya yang ada.
Oke. Karena kuncinya di kita ya. Iya, kuncinya di kita dan juga bagaimana kita memasarkan budaya ini. Tapi kalau ngomong soal budaya ini luas banget ya. Nah, Aku pengen tahu nih, karena mereka kan cinta sama budaya, tapi mereka pasti kan ada kecantol sama salah satu budaya yang menurut mereka unik banget gitu. Yang unik gitu. Iya, menurut kalian dari semua budaya yang ada di Kalimantan Tengah, budaya terunik yang kalian pengen dalamin tuh apa sih? Siapa dulu? Ayo, siapa dulu nih? Saling lihat-lihatan nih. Iya, nanti ujung-ujungnya ladies first. Lagi jalan gitu ya. Yang pengen saya apa? Yang dalami lagi. yang menurut kamu itu budaya itu tuh unik banget dan Iya, kamu yang penasaran gitu, pengen kamu dalemin lagi gitu. Itu menurut saya upacara tiwa. Karena tiwa itu kan ritual yang paling sakral ya, yang paling besar dan paling mahal se-Kalimantan Tengah. Karena tiwa itu kan memerlukan dana yang nggak main-main, Iya, betul. banyak sekali dan waktunya juga lama. Tapi ya karena pengetahuan saya mungkin belum sampai di sana ya, jadi saya pengen sekali tahu tentang tiwah dari A sampai Z. Betul, seperti yang Jenny bilang bahwa tiwah ini memang memerlukan dana yang besar karena tiwah ini merupakan prosesi akhir dari proses pemakaman suku Dayak, karena di tiwah ini untuk menghantarkan mereka menuju Lewu Takta namanya. Iya, betul. Oke. Lanjut, siapa lagi nih? Iya. Christian atau aku nih? Iya, mungkin Eva dulu deh. Kalau aku ingin mendalami makanan khas daerah sih kak. Oh, Karena kan suka kuliner ya? betul, karena sekarang kan banyak banget food vlogger ya. Aha. Itu penting banget sih kita bisa tahu cara masaknya, sumbernya dari mana, macam-macam makanan khas daerah. Jadi saya tuh maunya bisa masak nih. Oke. Ya betul, jadi saya tuh mau mempromosikan makanan khas daerah Kalimantan Tengah tuh banyak banget. Betul banget. Betul. Iya, betul. Contohnya kan Kenta tadi kan, baru first time nyoba aja aku langsung kayak wah ini sih enak banget Iya. ya. Itu pasti- Bahkan dikira makanan Cina. Betul, saking aku gak ini ya. Iya, jadi selain benang binti, kamu juga sudah ada berpikiran untuk memperkenalkan Betul, makanan-makanan makanan khas dari daerah karena Kalimantan itu Tengah. banyak banget yang ada di sini. Luar Iya, biasa kan. Untuk mendorong ekonomi kreatif juga yang ada di sini, UMKM juga penting kan, makanan khas daerah kan bisa dijual misalnya ekspor dan juga impor nantinya ada Iya. makanan khas daerah Iya, itu. betul banget karena banyak ya Betul. seperti tempe dawet Jawa, kalakai, bahkan Iya. sampai Juhu. juhu mutrotan, bahkan sekarang yang namanya keripik kalakai itu Kalakai juga- itu, wah. Iya, kemarin kita juga dapat Dapat, dan itu tuh Dan- enak banget. Iya, enak banget. Sumpah. Satu itu aku datang sampai rumah langsung aku habisin. Betul, aku juga langsung habis sumpah makan Iya. itu. Enak Masih banget. di hotel udah habis. Udah Nggak sabar. luar biasa. Ya udah, aku kesini aja deh. Aku bilang ya dengan kalau ada berbicara masalah kalakai, for information kalakai itu idola aku banget. Iya, enak Iya. banget sumpah. Iya, bahkan yang namanya kalakai udah ada di motif baju yang ku buat, terus di pola baju karnaval yang ku buat semuanya kalakai ya. Oh. Saking secinta itu Sama kalakai. kalakai. Berarti doyan ya makan kalakai. Doyan banget. Makanya bajunya dibikin kalakai tapi keren loh. keren ya. Keren banget guys. Cuman dia gak mau desain buat cewek. Aduh. Nanti ya pelan-pelan. Next designer nih kali Iya. ini. Mungkin bisa jadi mereka bertiga Ya nanti betul, nanti modelnya kami kan. modelnya gitu Oh, kan. iya. sama desainer yang lain. Oke, luar biasa sekali ya teman-teman, kita udah ngobrol banyak. Dari Listi belum? Ah, Listi ya? Kelupaan. Oh iya, Listi lagi ya? Oke, Iya. bentar ya. Oke. Boleh Kalau Listi. kalau dari aku sama juga kayak Evan ya untuk mendalami lagi tentang makanan-makanan khas dari Kalimantan. Karena itu banyak banget kan ya. Iya, Betul. banyak dan enak ya. Enak banget Kayak sumpah. Iya, Kenta betul. kemarin. Sambalnya juga enak sih Kalimantan Iya, Tengah. betul. Bayangin kalau Kenta itu bisa diekspor. Ya betul sih. Mantep banget Luar- gak sih? Luar biasa sekali tuh kan, aku tuh hampir hilang fokus gara-gara kalau udah ngebahas makanan. Makanan. Terima kasih ya. Oke teman-teman, kita sudah bincang-bincang banyak, namun masih ada lagi nih yang perlu kita kupas tuntas Iya, dari betul. mereka. Karena masih banyak nih yang ya mungkin disampaikan ke teman-teman semua. Jadi teman-teman tetap stay tune di sini karena kita akan balik lagi tapi setelah jeda yang satu ini, dan kita akan kasih lagu juga buat teman-teman. Ini dia. Check it out. Oke guys, balik lagi. Iya betul di TikTok. Oke,
obrolan menarik dan juga Inovatif, seinovatif para bintang Para tamu bintang yang tamu ada duduk kita. di tengah kita. Betul, tadi itu udah panjang lebar ngobrol. Iya, bahas banyak banget Bahas kan. banyak banget, Mhm. tapi masih belum sepenuhnya. Iya, belum sepenuhnya karena masih banyak sekali insight atau knowledge yang akan mereka bertiga berikan untuk para pemirsa di rumah. Betul sekali, luar biasa ya. Mhm. So, Aku pengen kepoin sesuatu nih sama mereka bertiga. boleh. Karena Jeng, budaya, jeng, jeng. karena budaya ini kan pasti ada pro dan kontra gitu kan. Bahkan penduduk Kalimantan Tengah juga ada yang bukan berasal dari Kalimantan Tengah gitu. Nggak semua yang tinggal di Kalimantan Tengah ini adalah asli suku Dayak. Betul. Pasti ada juga para pendatang yang mereka heran gitu melihat budaya kita, atau mereka menganggap budaya kita itu agak sedikit aneh atau kayak gimana. Kontroversi gitu. Iya, kan. kontroversi kayak gitu. Nah, sedangkan kolerasinya mereka bertiga ini kan adalah orang-orang yang berusaha, yang sedang berjuang, iya, untuk memperkenalkan budaya sampai dari nasional hingga ke go internasional. Mungkin dari teman-teman bertiga, gimana nih tanggapan mengenai statement-statement negatif dari orang-orang mengenai budaya, seperti apa yang udah sempat dibilang Jayadi kan tentang yang ngasih makan itu. Tiwah gitu ya. Iya, kayak gitu. Mungkin dari siapa dulu nih yang mau ngasih? Agak berat ya. Berat sih sebenarnya. Aku coba jawab. Jadi ya kita yang pertama tuh kita memberi informasi dulu bagaimana budaya kita, apa yang harus kita lakukan, karena budaya itu sakral menurut Iya. saya ya kan. Karena itu tuh warisan dari nenek moyang yang harus turun- tetap kita sudah turun jaga Mhm. dari generasi ke generasi. Jadi di sini kita memberi informasi ke mereka dan kita memberi ya bahasa kasar kasih paham lah gitu lah. Paham. Pasti kasih paham. Tapi kita dengan apa sih? Cara yang santun, dengan cara sopan. yang santun, sopan, dan juga itulah pentingnya peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Hmm. Seperti itu. Oke, itu kalau dari Jayadi ya, nice banget jawabannya. Mungkin dari, Siapa nih? ayo siapa yang mau? Bestnya lagi. Ladies first lagi. Iya, sebenarnya alasan aja sih Iya, karena alasan aja mistika sih. dalam hati. Iya. Sebenarnya kalau untuk orang lain yang pendatang ya, yang bukan asli dari Kalimantan Tengah, bebas aja sih berpendapat. Cuman karena kita sebagai duta ya, kita sudah sebagai duta sudah menjadi Miss and Mister Kalimantan Tengah. Tentunya ya kayak kata Kak Jayadi tadi, kita mau membuat mereka mengerti budaya kita ini apa, kenapa bisa budaya ini seperti ini gitu. Kita kasih pengertian kepada mereka supaya mereka dapat paham. Mungkin bagi mereka sulit untuk menerima itu, tapi ya karena mereka sudah anggapan tinggal di Kalimantan Tengah, mereka harus Menghargai kita. menghargai budaya yang ada di Kalimantan Tengah tentunya. Oke, karena memang banyak sih ya orang-orang yang suka komen gitu Iya, kan. betul. Iya. Katanya nggak masuk logika lah, nggak masuk apalah gitu. Oke, kita mau dengerin langsung dari winarnya. Boleh. Kalau itu pro kontra itu pasti udah ada ya. Sebenarnya kita nggak bisa kayak membilang satu-satu kayak aduh jangan gini menurut saya tuh enggak, jadi harus mengalir aja sih. Kita nggak bisa kayak nutup mereka kayak harus ngomong ini budaya ini benar, budaya yang ini kayak gini apalagi mereka bilang kita berhala atau apapun itu kita nggak bisa kontrol juga. Tapi itu sih seperti kata Kak Jayadi, kita harus memberikan informasi dan juga pengetahuan kenapa sih ini gini, kenapa sih tanah Dayak tuh sakral banget, semuanya itu pasti sudah leluhur kita tuh sudah ada dan kami percaya akan adanya leluhur juga, dan juga yang sudah diwaris-wariskan itu kami percaya. Jadi sebagai duta dan juga sebagai Mister Kultural yang ada di Kalimantan Tengah, kami harus memberitahu apa sih budaya itu dan kenapa bisa begini, kenapa hukumnya ada, kenapa ini sakral, kenapa ini nggak boleh, itu sih. Oke. Sekali. Karena pada dasarnya kembali lagi ya seperti yang Jenny bilang, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Betul. Iya, betul. Bahkan kadang tuh ada juga loh statement yang kayak gini, katanya bahwa kenapa budaya ini kayak gini, katanya nggak sesuai sama ajaran kayak gini. Kadang banyak loh orang-orang yang banyak pro kontra antara
kok budaya ini nggak sesuai dengan kebiasaan Yang masyarakat Indonesia kan. iya kayak gitu, jadi agak sedikit rumit juga, Kontroversi. rumit juga gitu nah untuk menjelaskan. Kita beralih dari itu karena terlalu berat ya. Iya itu berat banget nih masalah kontroversi leluhur itu berat banget. Daripada kita nanti mengambil Iya, unsur unsur salah. Iya, salah kan. Jadi aku mau nanya nih, bagaimana sih menurut kalian dampak kebudayaan melalui media sosial dan digitalisasi? Iya betul. Siapa dulu nih? Dari tadi kan sudah dari sini, dari sini lagi. Saya lagi. Iya, Wah. jadi seret gitu. Untuk kebudayaan dalam era digitalisasi itu penting sih. Dapat kita ketahui kan misalnya dari museum nih. Sekarang tuh orang malas ke museum, kayak ngapain sih ke museum? Iya, Nah, betul. inovasi yang saya mau itu museum itu membuat Instagram. Terus di post tuh apa sih barang-barang yang ada di Kalimantan Tengah di Kota Palangkaraya itu apa? Terus dikasih kan di caption tuh bisa misalnya ini terbuat dari ini, terus filosofinya apa? Itu sih menurut saya museum harus dibuat sosial media dan juga diperkenalkan apa aja barang yang ada dalam museum itu, karena dapat kita ketahui masyarakat sekarang udah malas untuk pergi ke museum. Iya betul. Sih. Iya, nice sih ya. Karena memang sekarang dunia orang tuh tim ini sih. Kalau ada yang praktis kenapa harus Iya, yang- kenapa harus yang ribet? Iya, betul. Makanan aja kan sekarang kalau bisa GoFood. GoFood kan. aja. Betul banget, karena istilahnya sekarang dunia sudah dalam genggaman ya. Iya, dunia sudah dalam Iya. genggaman gitu. Kalau Next. dari Listi nih, Nah, kalau dari aku tentunya media sosial ini sangat dampaknya besar sekali kalau untuk kita untuk mempromosikan budaya yang ada di Kalimantan Tengah tentunya kan. Karena apa-apa tuh ya semua orang memiliki dong sosial media, nggak mungkin nggak ada sosial media sama sekali. Jadi kita harus kayak sambil-sambilan lah di postingan Instagram, Facebook atau apapun itu kita mencantumkan, posting lah salah satu budaya itu apa sih budaya misalnya kayak kain benang bintik, terus tari-tarian yang ada di Kalimantan Tengah itu apa, itu yang harus kita posting dan harus kita perkenalkan kepada orang lain, kepada dunia ya, ya. kepada dunia. Oke, kalau dari Next. Jayadi. Mungkin sama kayak teman-teman yang ada, tapi di sini kan dampaknya itu tidak hanya positif, tapi ada juga negatif. Tanpa agak grogi nih soalnya Aduh. dekat suhunya Oh, pager, Semuanya sudah pager paling senior nih di sini. Apa perlu aku ya ini? Jadi dampak positifnya itu ya seperti teman-teman bilang tadi kan, kita tuh sangat mudah untuk mengakses dan kita mudah untuk mempromosikan budaya, dan orang pun tinggal searching. Misalkan ya budaya Tiwa seperti apa, searching, googling, sudah ketemu. Tapi dampak negatif di sini sebenarnya inilah yang jadi PR kita sebagai Miss dan Mister Kultural. Jadi di sini tuh dampak negatifnya minim akan pengunjung. Seperti di museum ya kan. Kalau museum ada di Google, oh Balanga tuh seperti apa sih? Dan udah tahu Balanga, ya udah nggak usah ke museum. Betul. Museum seperti itu sih jadi PR bagi kami. Gimana dan bagi cara kami kita semua. mengajak Bagaimana Iya. supaya cara kita masyarakat mau mengajak ke museum masyarakat lagi. seperti itu. Mengajak untuk masyarakat ini bergerak nggak hanya mengenal lewat Sosial media. media sosial gitu. Karena yang namanya terjun langsung itu pengalamannya luar biasa. Iya. Iya, ya. berbeda Dengan yang kita ketahui daripada kan. kita yang melihat di sosial media. Sosial media. Luar biasa. Terus sosial media memiliki dampak positif dan negatif. Aku mau nanya nih, bagaimana pendapat kalian kalau ada salah satu statement haters nih yang ngehujat gitu Iya, di media betul. sosial. Bagaimana cara kalian menanggapi? Iya, apalagi kan upacara tiwah itu yang ini bukan sih yang Iya, kalau bahasa kasarnya orang banyak bilang kayak nyiksa hewan gitu. iya kayak gitu. Padahal itu kan ada maknanya iya, tersendiri betul, gitu. Betul. Dari siapa nih? Haters ya, Iya. ini ke kita. Lebih gini aja deh, bagaimana kalian menyikapi kalau ada orang seorang haters yang benci dengan kalian aja kayak gitu. Iya, benci ya. Misalnya kalian sedang memposting budaya tentang tiwah misalnya kayak gitu. Apaan sih Iya. kalian posting? Terus aku hatersnya nih, aku Iya. bilang, "Iya apaan sih menyakiti hewan?" kayak gitu. Iya, itu gimana tanggapan? Kalau saya sih kayak melihat situasi dulu ya, apa yang dihujatnya, apakah itu benar adanya pada diri saya.
Contoh nih, misalkan kamu jadi terlalu gendut, kan realnya saya nggak gendut, jadi kita harus bisa menyaring juga. Kita menyaring apakah itu benar, apakah tidak, apakah sesuai dengan kenyataan atau tidak. Kalau misalkan itu tidak benar dengan kekurangan kita, ya udah anggap angin aja. Kalau dari saya seperti itu. Tapi kalau misalkan itu benar dan sifatnya membangun untuk saya, kenapa tidak? Saya terima, dan dari situlah saya belajar biar tidak mengulangi kesalahan yang saya lakukan. Dijadikan bahan motivasi, Bahan ya, motivasi. untuk upgrade diri. Oke. Kalau dari Listi nih? Listi gimana? Kalau dari saya sendiri, kalau misalnya ada haters yang kayak komen hal-hal yang kayak membenci saya itu, saya lebih ke bodo amat sih, Bodo kayak amat, cuek-cuek ya. aja. Iya, karena dimanapun kita berada, walaupun kita menjadi orang yang baik, ya pasti ada orang yang ada yang nggak suka dengan kita. Jadi ya sudah, terima aja. Tapi kalau misalnya ada kata-katanya yang mungkin sesuai yang sesuai dengan Sesuai kita dengan ya. kamu. Jadi itu yang kayak kata Kak Jayadi tadi, ya buat itu sebagai motivasi kita gitu untuk belajar semakin baik lagi. Kalau dari Evan? Sudah kita ketahui ya, kita nggak mungkin nutup telinga orang satu-satu atau nutup mulut orang satu-satu. Haters itu pasti ada, pro dan kontra itu pasti ada. Kita nggak bisa mengontrol mereka. Jadi yang paling penting itu kita harus tetap percaya diri, tunjukkan prestasi kita nih. Kita bisa loh seperti ini. Misalnya mereka komen, kan kamu menang karena ini, kan kamu menang karena ini. Kita tunjukkan bahwa kita tuh mampu membawa Kalimantan Tengah lebih baik. Pendapat mereka itu salah. Kita semua harus membuktikan bahwa kita di sini layak. Oke, luar biasa adem gitu ya. Iya, adem gitu kalau misalnya udah dengar mereka. biasa pantas banget deh, udah oke. Iya. Tapi personal udah sip iya, banget, udah sip lah, no debat gitu ya. Iya, luar biasa Iya. sekali. Dan aku juga masih ada penasaran nih Kak. Oke. Mereka kan sama-sama mengemban tanggung jawab gitu kan. Yes. Ada yang sebagai winner kan, Mr. Cultural Kalimantan Tengah, terus first runner up juga kan. Yes. Nah itu kan suatu tanggung jawab kan yang diberikan untuk mereka, dan tentunya suatu tanggung jawab yang besar, apalagi mereka mewakili Kalimantan Tengah gitu, Betul. seluruh Kalimantan Tengah. Seluruh Jadi yang menurut saya itu universal untuk semua kabupaten. Yes. Jadi yang mau aku tanyain, untuk di bukan kesibukan sih, lebih ke untuk mempertanggungjawabkan jabatan yang diberikan gelar kepada kalian mau memberikan peran seperti apa untuk masyarakat lingkungan kalian? Sedangkan kalian kan sudah dipilih untuk mewakili Kalimantan Tengah sebagai Miss dan Mr. Cultural Kalimantan Tengah seperti itu. Oke. Yang pastinya kita di sini sudah jadi role model ya. Jadi kita melewati media sosial itu sangat gampang. Kita mungkin memposting di Instagram ya kan tentang budaya-budaya, terus bagaimana sih kita melestarikan budaya. Dan juga mungkin nanti kalau misalkan ada tugas dari Miss Like, kita harus siap untuk mengemban tugas tersebut, untuk mengikuti acara apa yang akan diselenggarakan oleh Miss Like dan Mr. dan Miss Kultural Kalimantan Tengah. Oke. Kalau dari Listi? Kalau dari aku sih ya untuk kayak program kerja ya, itu kayak untuk mempromosikan kain benang bintik ini lagi ya, dari dalam sih dulu, kayak dari keluarga, kayak kasih tahu mereka, mah atau apa, ini unik banget loh kain benang bintik, dipakai yuk biar sama-sama untuk mempromosikan, dan juga untuk sekolah terlebih lagi ya, karena kebetulan SMK ku itu ada jurusan busana, dan siswanya itu kayak membuat busana gitu. Itu terlalu banyak kan busana yang sudah mereka buat, sayang untuk tidak dipamerkan. Nah itu makanya tujuannya saya itu untuk kayak membuat siswa-siswa SMK ini bantu untuk mempromosikan kain benang bintik hasil kerja siswa busana itu gitu. Oke. Kalau dari Eva nih, gimana Kalau masalah program kerja ya Kak ya? Iya, sekaligus Aku peran maunya- kamu juga sih sebenarnya untuk masyarakat. Aku maunya aksi nyata sih Kak, kayak Listi tadi kan ke sekolah-sekolah tuh aku mau memperkenalkan budaya. Dan juga dari sebelum-sebelumnya aku kan mau banget tuh menang di ajang pageant sebelumnya tuh. Aku tuh berharap banget kalau aku menang, aku tuh bisa ke sekolah sosialisasi, memperkenalkan apa itu pariwisata, apa itu kebudayaan. Aku tuh maunya aksi nyata tuh jelas dan tidak hanya ngomong. Iya, Seperti itu sih, betul. Kak. Oke, berarti
nantinya akan ke sekolah-sekolah gitu ya memperkenalkan. Ya betul. Sama Listi juga. Mungkin kira-kira kalian bisa kayak bayangin gak sih atau udah planning gak sih kapan itu akan terrealisasikan? Kalau dari saya sendiri, kalau di sekolah saya sudah terrealisasikan ya. Kalau untuk ke sekolah lain, mungkin saya perlu kerjasama sama pihak sekolah dengan ya Mister, Miss ini juga ikut berkolaborasi gitu untuk membantu saya. Karena kalau saya sendiri itu nggak bisa, nggak mungkin. Iya betul, karena kita harus saling bergandengan. Iya, grup sosial ya. Iya. Satu sama lain. Kalau dari Evan nih? Kalau aku kan partner aku nih yang masih sekolah, saya kan udah enggak. Nah, saya mau ini sih sama kayak Melisa, kan Melisa kebetulan bersekolah di SMA 1 ya, dia Kapuasana. Nah, saya rencananya tuh mau sama Melisa tuh menyampaikan ke anak-anak sekolah dia dan juga guru-gurunya apa sih itu budaya, apa sih itu pariwisata, kenapa sih kita harus kenal, kenapa sih kita harus tahu, itu sih. Oke, kalau dari Jayadi sendiri nih? Kalau dari saya yang untuk memposting di media sosial itu dari sekarang pun udah bisa, dan dari kemarin-kemarin pun udah saya mulai posting tentang budaya-budaya yang ada. Dan juga nanti mungkin kalau dari partner saya Listi ke sekolah, dan di situ saya pasti ikut untuk mempromosikannya juga. Oke, jadi teman-teman mereka tuh sangat antusias gitu untuk merealisasikan program-program mereka, terutama memperkenalkan ke sekolah-sekolah ya. Karena seperti apa yang aku analisis juga, bahwasanya masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah ini memiliki kebiasaan untuk melihat terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya sudah melihat, baru mereka akan menggebu-gebu gitu loh, penasaran dan ingin mencari tahu gitu guys. Oke, luar biasa sekali ya, mereka masing-masing dari mereka semua punya keinginan untuk memajukan daerahnya tercinta Kalimantan Tengah ini. Wow, hebat banget, luar biasa, speechless dengarnya. Aku juga speechless juga loh dengarnya, bahkan ada yang udah di sekolahnya gitu dia jalanin gitu, keren. Betul banget. Tapi aku penasaran nih ya. Ini kan mereka ini jiwa kompetisinya memang menggebu-gebu sekali. Iya. Apakah setelah ini stop di sini aja atau masih ambis terhadap kompetisi yang lain? Iya betul. Siapa dulu nih? Ayo ladies first. Sekarang ladies first. Kalau dari aku sendiri tetap maju. Maju sebelum saya mendapatkan juara 1. Sama kayak Evan ya. Rezeki kita pasti ada. Tapi biarpun dapat juara 1 tetap jalan juga kan, karena itu memang juga salah satu cita-cita Listi juga kan, untuk menjadi suatu role model, apalagi untuk dalam memperkenalkan budaya dan pariwisata gitu. Nah jadi Listi ini udah gak asing lagi kalau di dunia pageant. Tentu kalau yang sering lihat Listi ini mukanya kalau di pageant sudah udah tahu siapa sih ini. Boleh nggak sih di spill pageant apa aja udah diikutin tuh? Yang pernah diikuti Putra Putri Pariwisata tahun 2023 dan Asosiasi Duta Taman Bungai ya tahun 2023 juga, dan yang ketiga ini Miss Culture. Terus Listi ini juga sering ngebawain baju-baju dari desainer gitu ya Listi? Iya. Bahkan juga Listi dapat ini nggak sih? Dapat gelar juga kan di pageant yang sebelumnya? Yes, dapat dia. Terus dia sering memamerkan baju sebagai model dari mereka Hapakat, kalau tidak salah ya Listi. Nah, luar biasa sekali. Iya betul. Terus aku juga pengen denger dari cowok-cowoknya yang berdua nih. Kira-kira mereka juga udah pernah ikut pageant di mana aja dan dapat apa aja? Karena mereka ini terlihat sangat berpengalaman gitu loh, nggak mungkin mereka cuma nggak asing. Iya udah nggak asing gitu loh. Betul. Kayaknya dari senior aku dulu nih. Ini dulu senior saya. Yang ditanya. Silakan jadi. Jadi saya pernah mengikuti Asosiasi Duta Taman Bungai juga, dan juga pernah mengikuti pemilihan Putra Putri Pariwisata Kota Palangkaraya barengan Alvin, dan ini adalah berdua adalah suhu. Iya udah aku bilang kan suhunya. Jangan kan Terus jadi juga sering ikut yang namanya pemilihan model itu fashion show. Sering banget udah kayak itu jadi apa aja itu. Keren banget sih mereka ini. Iya, luar biasa sekali. Sama Evan juga. Iya, aku pernah stalking Instagramnya Evan loh. Iya, aku pernah stalking, terus aku lihat dia, kamu pernah ngawakilin model apa sih di BI itu? Itu boleh menyebut merek, boleh. Ya nggak apa-apa, itu kan prestasi kamu. Iya, itu dari Bank Indonesia. Kebetulan kan kayak ada audisinya atau dipilih
yang bakal ngebawain bajunya Deden Siswanto. Dia ini pernah menjadi juri Miss Universe. Wow, ih keren banget. Dan kamu terpilih untuk membawakan. Iya, bersama Kak Firman. Oh, Kak Firman aku itu dia ini tahu? tahu karena itu Iya. tempat aku satu nge-gym. Oh gitu. Ya tolong ya bisa. Kita punya ternyata sendiri saat nge-gym. Saya lupa. Oke, Jadi iya aku memang stalking. Aku bilang mantepnya dia sama Kak Firman ini ngebawain. Yes. Kita- Ini lumayan jiwa kompetisinya juga tinggi. Terus di Putra Putri Pariwisata dia dapat sebagai personal up ya Evan ya kalau nggak salah. Iya dia pasangan sama teman satu kelas aku kuliah. Oh iya. Iya. Luar biasa sekali. Iya. Nah kalau teman-teman di rumah lihat Evan secara langsung, jadi emang setinggi itu. Tinggi kamu berapa Evan? Iya tinggi banget woi. Terakhir aku ngukur pas pariwisata 181 sih. Iya. Makan apa Anda? Aku kalau di samping Evan tuh walaupun udah pakai heels 15 cm tetap nggak ngejar sama pundaknya tau. Terus Evan ini ada mix gitu nggak sih kalau teman-teman lihat asli pure Dayak apa ada mixnya Evan? Iya, mix luar maksudnya gitu Yes. kayak Chinese gitu nggak sih? Chinese ada. Iya. Kalau papa aku Chinese, mama aku pure Dayak gitu. Oh iya, soalnya kelihatan dari Ah. ininya, dari mukanya gitu Yes, kan. betul banget. Jadi pas ku stalking dia mau sering ikut pageant apa-apa aja nih yang pernah kamu ikutin? Kebanyakan modeling sih kak. Mhm. Kalau pageant pariwisata sama ini akhirnya aku bisa bawa ini. Wah, tapi dia keren loh. Itu pariwisata kemarin tuh yang pertama kali ya? Iya, kalau pageant iya itu pertama kali. Dan langsung dapat wakil satu. Dikit lagi dan akhirnya dia balas dendam di sini. Iya, bahasanya di sini Iya, gitu. luar biasa sekali. Ya aku jujur aku memang stalking Instagramnya Evan. Iya, dan rata-rata anak-anak pariwisata balas dendamnya ditabung bunga di sini ya nggak sih? Iya, betul. Rata-rata dapat semua ya anak pariwisata. luar Jadi biasa. wajah-wajah mereka tuh nggak asing gitu loh di Kalimantan Iya. Tengah tuh nggak asing karena memang udah Emang apa boleh ya? seterkenal itu? Iya. Oh my god. Ya ampun. Ya, sekali. Oh ya ngomong-ngomong soal pageant ya dan kompetensi ini selain menyiapkan mental dan niat apa aja sih yang harus dipersiapkan untuk bisa maju ke dunia pageant atau dunia modeling atau pokoknya dunia audisi kayak gini lah. Ya kali aja teman-teman di rumah pada penasaran aku Iya. pengen nih tapi aku takut nggak tahu tip and tricks. Iya atau Ada nggak sih? ya atau misalnya aku takut tapi aku nggak tahu tentang budaya atau apa kayak gitu. betul. Gimana teman-teman? Tentunya kita ya yang tadi itu niat dulu ya kan, terus mental dan juga kita harus belajar dan terus belajar tentang budaya karena kita nggak bisa semerta-merta mengharapkan dari materi di karantina, Betul. ya kan? Kita harus belajar juga dari rumah karena kita dengan belajar di rumah kan kita mengetahui tentang budaya lebih luas lagi. Kalau di karantina itu mungkin lebih terperinci tapi dia sedikit seperti itu. Jadi sebelum kita terjun ke karantina kita sudah mengetahui terlebih dahulu apa sih itu budaya, apa sih kebudayaan itu seperti itu. Oke, kalau dari list ini apa yang harus dipersiapkan? Kalau untuk aku yang pertama kali yang harus kita siapkan itu kepercayaan diri kita. Iya, karena kalau misalnya kita percaya diri, yakin kalau kita bisa, pasti aja dapat hasil yang baik gitu. Dan tentunya dibarengi dengan ya mental kamu harus siap untuk menanggung beban tanggung jawab nanti kalau misalnya kamu terpilih menjadi juaranya. Dan juga kamu juga ya seperti kata Kak Jayadi itu tadi, materinya tergantung ya apa yang kamu ikuti pageant, entah yang pariwisata atau budaya atau permodelan, itu kamu harus belajar dengan sangat-sangat matang kalau mau jadi juara. Oke. Gitu. Kalau dari Evan nih. Kalau aku harus siap hujat sih. Oh. Karena kalau misalnya kita kan pasti kok ini sih yang menang, kan orang pasti bakal ngata-ngatain tuh ngetik ini winnernya kurang, Iya, ini betul. ininya kurang gitu. Uh-huh. Karena julitan itu pasti nyata, jadi Iya, yang paling penting dalam dunia pageant tuh harus siap hujatan satu, siap mental itu pasti karena karantina tuh tahu kan karantina Iya, gimana kita betul. harus sikap kayak gini duduknya. Nggak, table manners juga harus tahu, tutur katanya harus sopan, Iya, semuanya betul. tuh dinilai. Bahkan dari awal kalian masuk pintu pageant, awal buka audisi nih, kita baru pendaftaran nih, orang sudah kayak gini nih ngeliat, ini Iya. mana nih yang harus jadi winnernya, mana nih yang kurang kayak gitu. Jadi itu penting sama ini pengetahuan. Iya, Menjadi duta knowledge, itu ya. pengetahuan harus penting. Betul, apa yang dikatakan Evan itu memang sangat betul karena pengalamannya ya, waktu aku jadi panitia
dari mereka masuk, dari mereka catat nomor registrasi ulang aja udah ngeliat, oh siapa nih, ini mana nih orangnya, gimana yang cocok jadi winner. Kita lihat dulu terus, jangan lupa di PJ itu ada yang namanya 3B, Brain, Beauty, and Behavior. Nah, yang paling utama itu adalah behavior, bagaimana etikanya Dasar seorang kita. seorang pageant, karena yang paling utama itu adalah etika. Iya, betul. Percuma kan mukanya bagus, cantik, tapi they don't have a behavior. Iya, betul. Betul banget. Terus, kayak kata Evan tadi kan harus tahan hujatan. Kalian bertiga pernah gak sih dihujat kayak, kok bisa sih kamu menang? Atau kok bisa sih kamu dapat gitu loh? Pernah gak sih dapat hujatan kayak gitu dan itu gimana tuh rasanya? Kalau pernah sih ya pasti pernah ya, tapi kembali seperti kata Evan tadi ya kan, kita tuh kalau misalkan udah terjun ke dunia pageant sudah harus siap dihujat ya kan, karena nggak mungkin kita bisa menutup satu mulut orang untuk menghujat kita. Bukan satu mulut sih, banyak. Banyak Iya, mulut. banyak Bukan banget. cuma Sekarang tuh satu. juga bukan cuma mulut Iya, sih. tapi Jari, Iya, sekarang benar. Mulutmu ada peribahasa, mulutmu harimau. Kalau sekarang jarimu harimau. Iya, sekarang tuh banyak banget tau gak sih komenan-komenan negatif. Padahal kan Bahkan di ajang-ajang pageant yang sudah bergengsi aja, mereka baru post foto nih, sudah dinilai 6/10. Kata Ya aku ampun. kaget banget nih. ya ampun, Yang kayak ini beli aja lagi. 5/10, 4/10. Padahal belum tampil loh, dia baru Iya. foto. Kadang netizen sekarang tuh lebih merasa dirinya lebih pintar daripada juri yang langsung terjun ke Iya, live. Iya, ya julid banget, Makanya astagfirullahaladzim. kita tidak bisa menutup mulut semua orang, tapi kita hanya bisa menutup telinga kita jangan mendengarkan Betul. apa yang Mereka katakan. mereka katakan. Karena mulut netizen itu pedas luar biasa. Iya betul. Jadi ya teman-teman, buat kalian yang pengen menjadi orang-orang yang hebat seperti bintang tamu kita, yang Amin. pertama adalah harus benar-benar siap mental, siap hujatan kayak Hujatan. kata Evan tadi. Soalnya kan banyak banget nih yang aku lihat kasus-kasus karena dihujat akhirnya bunuh diri kayak gitu kan. Ntar balik lagi ke kayak sebelumnya, mental health-nya terganggu. Iya, mental health-nya terganggu. Berkaitan ya. Iya, saling berkaitan sebenarnya antara mental health dan semua yang kita lakukan gitu. Oke. Kita akan ngobrol lagi ya nanti lebih banyak. Iya, dan nanti kita juga akan spill bagaimana caranya kita mendukung Evan untuk Yes. masuk top 10 di nasional. Amin. Jadi buat teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Jurnal TV TikTok, obrolan menarik dan juga inovatif. Inovatif. Oke, ada yang mau lihat dulu. Oke, tapi nanti kita pasti akan ketemu lagi ya. Sama mereka ini gak ada aja sih ketemu. Iya betul. Dan buat pemirsa di rumah juga yang kangen gitu ya, kayak terngiang-ngiang, ter-Evan-Evan atau Iya, terlisti-listi atau iya. terjayadi-jayadi. Boleh dong follow IG Iya, mereka. follow IG Spill masing-masing, dulu dong, spill dulu orang IG-nya. IG-nya. Dari Mei. Dari Masih Miss sama. lagi. Ya kalau IG ku Listiani 03 gitu aja. Nggak terlalu panjang lebar. Oke, kalau Jayadi nih. Kalau Instagramku Jayadi 09_nya 2 kali. Oh, Jayadi 09_nya 2 kali. Jangan kelebihan, jangan kekurangan ya. Nanti nggak nemu salah alamat. Oke, kalau dari Evan nih apa Kalau Instagramnya? aku fun_evan13. Oh, fun_evan13. Oke. Oh ya teman-teman. Di follow ya. Dan sebelum itu juga aku kan udah bilang kalau misalnya Evan nanti akan membawa nama Kalimantan Tengah di pundaknya gitu. Tentunya ini juga harus bekerja sama dengan seluruh masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah untuk bisa membantu mendukung Evan. Dengan caranya kayak gimana Evan? Bisa dijelasin buat teman-teman di rumah? Kalian bisa follow Mr. Miss Cultural ID Indonesia dulu. Di situ ada foto kami, Evan dan juga Melisa. Caranya gampang banget ya. Kalian bisa komen, bisa like. Dan kalaupun kalian ingin memberikan tip, ada beberapa poin di situ dan juga ketentuan harga yang bisa kalian ketahui dan juga kirim buktinya kepada panitianya nanti. Betul. Luar biasa sekali. Oke, apa tadi Instagramnya? Sekali lagi ulangin biar teman-teman di Mr. rumah. Miss Cultural ID. Oke, di Mr. Miss Cultural ID. Jadi lihat yang ada mukanya nih. Iya. Pokoknya di setiap postingan, misalnya teman-teman lupa namanya, ingat aja wajahnya. Atau Nah, lihat aja Kalimantan Tengah. iya, Kalimantan Tengah. Oke. Jangan lupa ya teman-teman, kita
kita harus saling support. Iya, Karena ini betul. Kalimantan Tengah, dia bawa Evan bawa nama Kalimantan Tengah, bukan bawa nama dia sendiri. Iya, jadi ibaratnya itu kita kita ini saling mendorong gitu Yes. loh. Mm, Kita saling juga kasih berada support. di belakangnya Evan untuk memberikan support. Betul. Ya, jadi jangan sampai Evan hanya berjalan sendiri, tapi kita juga ikut membantu dari samping dan juga dari belakang. Luar biasa, aku percaya aja sih kalau udah di sana, aku yakin aja di hari pertama udah saling banting membanting. Yakin banget. Iya. Ya, jadi jangan lupa teman-teman. Nah, karena itu sudah di penghujung acara, tibalah saatnya kita mau dengar nih dari mereka, apa sih motivasi kalian buat teman-teman di rumah dan closing statementnya bagaimana? Buat teman-teman di rumah, jangan pernah malu untuk mencoba, karena kita dan kalian semua merupakan tombak untuk melestarikan dan mempromosikan budaya dan wisata yang ada di Kalimantan Tengah. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Bisa. Dari Listi. Ya, kalau untuk saya sendiri tetap semangat kalian untuk menggapai cita-cita kalian, dan juga bantulah pemerintah kita untuk mempromosikan budaya dan pariwisata, karena kita adalah generasi emas ya, karena kita adalah generasi selanjutnya. Tidak mungkin pemerintah itu akan bisa sendiri gitu tuh, nah maksudnya Yes. tanpa bantuan kita pemuda-pemudi Kalimantan Tengah dan juga masyarakat Kalimantan Tengah gitu. Luar biasa. Langsung nih lanjut dari winnernya. Kalau motivasi aku, jangan takut ikut pageant, jangan takut dihujat orang, hujatan itu pasti ada. Kita harus berusaha perdalam lagi pengetahuan, latih-latih public speaking. Dan terlebih lagi kalau gagal, jangan takut untuk maju lagi, karena kemenangan pasti akan menanti. Keren. Oke, mungkin kalian ada yang mau disampaikan untuk seseorang yang Untuk sangat seseorang. berarti mungkin. Ucapan terima kasih. Iya. Kami bakal ngucapin terima kasih kepada regional director kami, Miss Like, yang sudah memberikan kami gelar dan juga acara yang sangat meriah pada malam grand final dan juga karantinanya ya teman-teman ya. Kita selalu dikasih makan ya. Oh iya. Sampai-sampai kotakanku tuh nggak Iya, makan. sampai nggak Iya. kemakan ya, sampai Iya. saking Tidak ada saya. sempat untuk lapar Oh, gitu. Keren karena memang nggak ada dikasih kesempatan untuk kelaparan. Betul. Iya. Tur kami aja bahkan ada makanannya juga. Luar Iya, biasa. jadi bener-bener di tengah-tengah sarapan dan makan siang tuh dikasih Ada snack. snack. Jadi selalu ada snack. Ada snack. Jadi ya wajar lah mungkin kita agak sedikit mengambang. Luar biasa sekali ya, sangat diperhatikan nih ya. Iya, sangat diperhatikan. Oke teman-teman, mungkin ada ini juga nggak sih dari Kak Alfi nih? Kita mau dengar Closing juga. statement ya. Intinya jangan lupa bersyukur aja, berdoa, terus tetap minta restu kepada orang tua karena itu adalah yang utama. Terus tidak henti-hentinya selalu mengatakan kurangi insecure tapi berbanyaklah bersyukur. Itu aja. Oke. Ya. Kalau dari aku sih kita harus percaya, intinya apapun yang sedang kita jalani harus melibatkan Allah Subhanahu wa taala, karena ada salah satu ayat yang artinya sebenarnya bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Jadi jangan takut ketika kita gagal, karena itu sebuah batu loncatan untuk Betul. bisa kita berhasil gitu. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong kita semua. Iya. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah hadir di TikTok Jurnal Terima TV. kasih. Terima kasih. Terima kasih sudah Banyak meluangkan juga. waktunya. Untuk Evan kami doakan semoga sukses ya. Iya. Kalpek bawa Oke. piala. Amin. Ini nasional di Jakarta ya? Iya, Paling nanti kita serius. berdoa. Oke, wow. Ingat ya teman-teman, jangan lupa untuk dukung Evan. Luar biasa sekali. Terus untuk Listi dan Jadi sukses juga ke depannya ya. Oke. Juga kompetisinya maju Nambah. lagi. Iya, harus lebih maju Sampai harusnya. jadi winner nih. Ya, Yes. yang saya bilang tadi yang luar biasa semangatnya anak Oke. muda. Ini dong baru anak muda. Iya, ini baru anak muda. Oke teman-teman, seperti kita harus berpisah. Cuma nanti jangan bosan nonton TikTok Jurnal TV karena selanjutnya kita akan pasti kasih bintang tamu dan akan bilang tamu yang tidak kalah Iya, menarik, tidak. tidak kalah hebat-hebat dan tidak kalah prestasinya dari yang Iya, sekarang. pokoknya intinya semua bintang tamu yang kami hadirkan untuk pemirsa di rumah pastinya untuk memberikan knowledge atau insight baru gitu. Oke, luar biasa. Mungkin udah saat kita pamit ya. Iya.
Oke, jangan lupa saksikan terus TikTok Jurnal TV di hari apa aja ya? Di hari Senin, Rabu, Jumat, dan juga hari Minggu setiap pukul 20.00 sampai dengan 21.30 waktu Indonesia Barat. Oke. Kita izin pamit dan teman-teman di rumah tetap jaga kesehatannya karena masih berkabut. Jangan lupa pakai maskernya setiap keluar rumah ya. Oke. Mungkin itu aja untuk teman-teman di rumah. Sampai jumpa dan see you. See you.